Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini. Aku ingatkan kembali untuk kalian jangan lupa untuk klik subscribe, yaitu tombol merah yang ada di bawah video ini di sebelah kanan, dan jangan lupa like dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum kawan-kawan, jangan lupa klik tombol subscribe yaitu tombol merah sebelah kanan bawah video ini dan aktifkan notifikasi loncengnya, gratis loh, terima kasih. Assalamualaikum kawan-kawan, insya Allah hari ini Cunya mau masak gulai ayam kampung menggunakan nangka muda. Di sini udah Cunya siapin 1 ekor ayam, cuman ini kemarin ada berlebih, jadi Cunya simpan dan masukkan ke dalam freezer, makanya masih agak beku, tinggal ditunggu sebentar lagi sampai bagian ayamnya terlepas. Yang pertama kita siapkan dulu untuk bumbu halusnya yang akan di blender, yaitu ada 1 genggam cabai rawit, kemudian ada 1 ruas jahe sebesar ibu jari, kemudian ada merica bulat. Nah ini karena Cunya masaknya kan ayam kampung, jadi kita pakai yang orisinil atau yang tradisional aja. Kemudian ada 1 siung bawang putih, di sini ada kemiri juga. Nah terus ada 1 ruas kunyit sebesar jari kelingking. Yang terakhir ada bawang merah sebanyak 6 siung. Bumbu-bumbu yang akan kita haluskan tadi jangan lupa untuk dikupas kulitnya, untuk bawangnya, kemudian juga kunyit. Nah, terus ada bawang putihnya juga udah dikupas kulitnya dan jahenya juga sudah dibersihkan. Siapkan kelapa gongseng kurang lebih sebanyak 4 sendok makan. Kemudian 1 sendok teh ketumbar gongseng. Yang ini adalah 1 sendok teh bubuk ketumbar halus. Dan masukkan 2 sendok teh cabai merah kering. Dan yang terakhir adalah masukkan 1 sendok teh bubuk spekuk atau bahasa Acehnya adalah awu maneh. Siapkan juga bahan-bahan. Di sini ada 2 buah batang serai atau bakru. Kemudian ada 8 lembar daun jeruk nipis. Cunya siapkan juga 1 buah lengkuas sebesar ibu jari. Sengaja sudah Cunya belah 2 supaya mudah nanti ketika digeprek. Siapkan juga ada 3 lembar daun salam, 1 buah kayu manis, dan terakhir ada rempah-rempah berbentuk bintang ini, atau biasanya masyarakat Aceh menyebutnya sebagai lawang kling, sebanyak kurang lebih 3 butir. Jangan lupa geprek bahan-bahan yang tadi seperti batang serainya atau bakrunya. Ini bisa dilihat udah digeprek, udah jadi halus gini. Lengkuasnya juga, dan untuk daun jeruk nipisnya dicubit kecil bagian tengahnya supaya mengeluarkan aroma harum untuk masakan yang akan kita masak nanti. Sesuai dengan judulnya, hari ini kan Cunya mau masak gulai ayam kampung menggunakan nangka muda. Nah, jadi sekarang udah Cunya siapin nangka mudanya. Nah, bisa dilihat kira-kira sebanyak 1 mangkok. Jangan lupa direndam air supaya tidak menghitam. Dan di sini Cunya udah siapin juga kelapanya sebanyak 1 butir yang udah diparut. Nah, nanti kita ambil santannya. Untuk nangkanya sendiri, ini masih betul-betul muda dan cocok untuk dijadikan sayuran. Kita ambil bahan-bahan yang mau dihaluskan tadi. Kemudian jangan lupa potong kecil-kecil untuk bawangnya, kunyit, jahe, supaya memudahkan dalam proses memblendernya. Kemudian masukkan semuanya ke dalam blender, termasuk merica bulatnya juga. Setelah itu kita tambahkan dengan sedikit air, baru langsung di blender. Nah, di sini Cunya haluskan semua bumbu-bumbu tadi di dalam blender selama lebih kurang 10 sampai dengan 20 detik. Kalau bahan-bahan tadi sudah selesai kita siapkan, langsung aja kita masuk ke bagian ayam kampungnya. Di sini ayam kampungnya langsung Cunya masukkan ke dalam wajan penggorengan yang besar karena kita nanti masaknya akan berkuah dan bersantan. Di sini bisa dilihat ayam kampungnya yang tadinya beku sekarang sudah mulai mencair dan tidak menempel lagi satu sama lainnya.
Kalau ayamnya udah terpisah-pisah seperti ini, tinggal kita masukin aja. Yang pertama ada bumbu-bumbu untuk menambah wangi masakan kita, seperti batang serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas. Ini kita masukkan semuanya. Nah, kalau udah, lanjut kita masukin semua bahan-bahan bubuknya, seperti kelapa gongseng, ketumbar gongseng, bubuk ketumbar mentah, bubuk cabai merah kering, dan awu manehnya. Yang terakhir, baru kita siram dengan bahan-bahan yang dihaluskan dengan blender. Siram merata ke seluruh bagian permukaan ayam kampungnya. Setelah semua bumbunya masuk ke dalam wajan bersamaan dengan ayamnya, selanjutnya tinggal kita aduk saja. Aduk secara perlahan tapi tetap harus merata, supaya semua bumbunya meresap ke permukaan kulit ayam yang kita masak. Nah, memang agak sedikit sulit karena permukaan ayam yang tidak rata. Tapi aduk terus secara perlahan-lahan. Bisa dilihat ya, warna ayam yang seharusnya pink muda, setelah dibumbui akan mengikuti warna bumbunya berwarna kuning gading, karena di bumbu tadi ada kita masukkan 1 ruas kunyit sebesar jari kelingking. Kalau semua bahan sudah tercampur rata ke seluruh permukaan ayam kampungnya, selanjutnya tinggal kita tambahkan 1 gelas air. Nah, ini airnya bekas dari blender yang tadi, makanya warnanya agak kuning. Kemudian tinggal kita hidupkan aja apinya dalam keadaan sedang dan kita tunggu sampai mendidih. Nah, masakan kita udah mendidih. Jangan lupa dibuka sedikit untuk mengeluarkan uapnya, kemudian ditutup lagi supaya bumbunya lebih cepat meresap ke dalam ayam dan ayam kampungnya pun lebih cepat empuk. Nah, kalau bahasa Aceh ini namanya kacut, tapi kalau bahasa Indonesia kurang tahu namanya apa ya. Apa kawan-kawan tahu? Sekarang kita ambil kelapanya yang sudah diparut. Untuk kita blender, kita ambil santan kentalnya. Jadi cukup sedikit air aja, dan blendernya tidak usah terlalu lama supaya tidak menimbulkan ampas ketika disaring. Dalam resep masakan ini, Cutnya memblender kelapanya selama lebih kurang 20 detik. Kalau kawan-kawan mau lebih kasar lagi, itu boleh di bawah 20 detik. Atau kalau kawan-kawan mau lebih halus lagi, boleh memblender lebih daripada 20 detik atau menambahkan waktunya sesuai selera. Ini dia hasilnya kelapa yang udah di blender. Tinggal kita angkat, kemudian kita masukkan ke dalam piring seperti ini. Nah, bisa dilihat ya teksturnya. Siapkan wadah terpisah dengan saringan besar di atasnya. Kemudian tinggal kita tuang aja kelapa yang sudah di blender ke dalam saringan. Nah, kemudian setelah semuanya kita masukkan, tinggal kita peras aja kelapanya untuk mengambil santan kentalnya. Yang dimaksud santan kental itu, kelapanya hanya diberikan sedikit air supaya santan yang kita dapatkan itu betul-betul masih kental, tidak terlalu banyak tercampur dengan air. Remas semua kelapanya sampai habis. Nah, ini dia santan kentalnya, tapi harus kita simpan dulu karena nanti akan kita masukkan di saat bagian ayamnya sudah mulai matang. Kalau udah kita siapin santan kental, selanjutnya kita siapin juga santan cairnya. Di sini udah Cutnya siapin ampas kelapa yang tadi kita gunain. Waktu ambil santan kental, kemudian kita masukkan air kurang lebih sebanyak 1 cangkir. Nah, setelah itu diaduk-aduk sampai merata, tinggal kita tuang aja ke dalam wadah yang lain. Jangan lupa letakkan saringan di atasnya
supaya ampasnya tidak ikut masuk ke dalam santan. Selanjutnya tinggal kita peras-peras aja kelapanya sampai selesai. Nah, ada yang sama nggak kayak cutnya? Jadi cutnya tuh waktu kecil suka gangguin mama masak, ngambil-ngambilin kelapa ini untuk diremas-remas karena bentuknya lembut dan enak. Nah, tapi giliran sekarang malah cutnya yang masak sendiri. Waktu rasanya cepat sekali berlalu. Pengen rasanya balik lagi ke masa kecil dulu. Nah, ini dia santan cairnya, tinggal kita simpan juga. Nah, kita udah siapin dua-duanya, ini santan cair dan ini santan kentalnya. Nah, walaupun sudah kita tutup, jangan lupa juga untuk mengecek keadaan masakan kita sesekali dengan cara mengaduk sampai ke bagian bawah dari wajan penggorengan ini. Nah, takutnya nanti malah ada bumbu yang bergerak di bagian bawah dan menimbulkan rasa gosong atau hangus di masakan kita. Aduk terus secara perlahan. Gak usah takut ayamnya terlalu lembek, karena ini yang kita gunakan adalah ayam kampung. Jadi ayam kampung itu lebih keras dibandingkan ayam yang biasanya. Jadi dalam mengolahnya memang perlu banyak direbus dalam rendaman air panas. Nah, kebetulan ini kita merebusnya langsung ke dalam bumbu-bumbu yang akan kita jadikan masakan kita pada hari ini. Aduk-aduk terus secara perlahan dan merata. Nah, bisa dilihat ya, makin lama makin menyusut karena bumbunya itu semakin meresap ke dalam ayam. Nah, aduk terus secara perlahan-lahan. Setelah ini kita masukkan santan cair yang sudah kita siapkan tadi. Masukkan secara perlahan-lahan. Setelah itu tinggal kita aduk saja sampai seluruhnya merata. Bisa dilihat ya, warnanya itu sudah mulai cerah karena ada bantuan dari warna santan yang putih bersih. Apinya dibiarkan saja dalam keadaan besar. Nah, ini nangkanya udah Cunya cuci bersih. Untuk air rendamannya udah Cunya tiriskan. Bisa dilihat ya, warna nangkanya masih putih gitu karena kita rendam. Karena kalau misalkan kita nggak rendam, nanti warna nangkanya akan berubah menjadi hitam. Kalau kita lihat udah mendidih, tinggal dimasukkan aja nangkanya ke dalam masakan ayam kampung. Nah, fungsi nangka di sini sebagai sayur-sayuran. Karena nangka muda ini memang banyak digunakan untuk masakan-masakan lain pengganti sayur. Misalnya kalau kalian mau bikin di kuah lontong juga boleh. Atau kalau kalian misalnya masak gulai kambing menggunakan nangka muda juga boleh. Jadi nangka muda ini bisa digunakan untuk banyak jenis masakan. Tinggal kita aduk aja sampai nangkanya mulai menjadi empuk. Aduk secara perlahan-lahan, tapi tetap harus merata. Nah, tetap kita aduk-aduk rata juga. Untuk masakan ini memang harus sabar karena kita takut ada bagian-bagian yang menempel di bagian bawah wajannya. Makanya mengaduknya pun harus sampai ke bawah wajannya. Kalau mendidihnya sudah agak lama, selanjutnya tinggal kita masukkan saja santan kentalnya ke dalam masakan kita secara perlahan-lahan. Kemudian aduk sampai merata. Bisa dilihat ya kawan-kawan. Nah, tadi awalnya masakan kita warnanya kuning pekat, kemudian setelah kita tambahkan dengan santan cair, warnanya berubah menjadi lebih cerah. Sekarang kita tambahkan dengan santan kental, warnanya jauh lebih cerah lagi. Nah, ini dia masakan kita sudah matang, tinggal Cunya tambahin aja. Di sini udah Cunya siapin 2 slice jeruk nipis. Tinggal kita pencetin, terus kita tuang ke dalam masakan kita. Untuk fungsinya jeruk nipis ini bikin masakan kita jadi lebih segar.
Nah, kalau udah berarti masakan kita sudah selesai. Ini dia gulai ayam kampung dengan nangka ala cutnya, cocok untuk disajikan bersama keluarga dan saudara-saudara yang datang berkunjung ke rumah dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Akhir kata, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari cutnya dan keluarga. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah menyediakan banyak waktunya untuk menonton video ini. Dan bagi kawan-kawan semua, selamat mencoba. Terima kasih.